Dinasti Mamluk lahir dari kekuatan militer budak yang pada awalnya direkrut oleh dinasti Ayyubiyah. Para Mamluk berasal dari wilayah Turki, Kaukasus, dan Asia Tengah, lalu dibeli sebagai budak muda untuk dilatih menjadi pasukan elit. Seiring waktu, mereka menjadi tulang punggung pertahanan Mesir. Ketika dinasti Ayyubiyah melemah akibat konflik internal dan ancaman dari luar, khususnya perang salib dan serangan Mongol, para Mamluk mengambil alih kekuasaan demi menjaga stabilitas negara. Dari sinilah muncul pemerintahan unik yang dipimpin oleh para mantan budak militer. Dinasti Mamluk bermula dari kelompok budak militer yang direkrut oleh para penguasa Ayyubiyah. Mereka berasal dari bangsa Turki, Kaukasia, serta beberapa wilayah dari Asia Tengah. Anak-anak lelaki dijual ke Mesir, kemudian dilatih secara khusus menjadi prajurit elit yang sangat loyal kepada tuannya, bukan kepada kabilah atau keluarga manapun. Struktur pemerintahan dinasti Mamluk terdiri atas sultan, pemimpin tertinggi negara, amir, gubernur atau komandan militer, diwan, dewan administrasi, kadi, dan ulama. Militer adalah fondasi utama kekuatan dinasti Mamluk. Angkatan perang mereka terdiri dari kavaleri berat, pemanah berkuda, dan infanteri pendukung. Tokoh-tokoh penting pada masa dinasti Mamluk. Yang pertama, Izzuddin Aibak pada masa 1250 sampai 1257 Masehi. Yang kedua, Sajar ad-Dur 1250 Masehi. Yang ketiga, Sultan Ruknuddin Baibars 1260 Masehi sampai 1277 Masehi. Yang keempat, Al-Mansur Qalaun 1279 Masehi sampai 1290 Masehi. Yang kelima, An-Nasir Muhammad 1293 Masehi sampai 1341 Masehi. Yang keenam, Faraj bin Barkuk 1399 Masehi sampai 1412 Masehi. Dinasti Mamluk dikenal sebagai salah satu kekuatan militer paling tangguh dalam sejarah Islam. Mereka berhasil menghadapi dua kekuatan besar dunia kala itu, Mongol dan pasukan salib. Keberhasilan mereka dalam berbagai pertempuran menjadikan Mesir pusat kekuatan Islam pada abad pertengahan. Keberhasilan militer dinasti Mamluk dalam menghadapi Mongol dan salib menjadikan mereka benteng utama dunia Islam. Ekspansi wilayah yang luas serta penguasaan jalur perdagangan menjadikan mereka salah satu kekuatan global terpenting pada abad ke-13 hingga ke-15. Pada puncak kejayaannya, wilayah kekuasaan dinasti Mamluk membentang luas di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Secara umum, wilayah kekuasaan Mamluk terbentang dari pesisir Libya di barat hingga perbatasan Irak di timur, serta dari Laut Tengah di utara hingga Laut Merah dan Semenanjung Arab di selatan. Posisi strategis ini membuat mereka menguasai jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Eropa, Asia, dan Afrika. Warisan dinasti Mamluk tidak hanya terletak pada kekuatan militer, tetapi juga pada kebudayaan, arsitektur, dan keilmuan. Mereka berhasil menjadikan Kairo sebagai pusat keilmuan dan peradaban Islam setelah runtuhnya Baghdad. Hingga kini, bangunan dan sistem pendidikan yang mereka tinggalkan masih menjadi bagian penting dari sejarah dunia Islam. Meskipun dinasti Mamluk pernah menjadi benteng utama dunia Islam melawan Mongol dan salib, kekuatan mereka perlahan melemah akibat kombinasi faktor internal dan eksternal. Kehancuran dinasti Mamluk disebabkan oleh konflik internal dan perebutan kekuasaan, kemunduran ekonomi, kelemahan militer, dan penaklukan oleh Kesultanan Utsmaniyah. Dinasti Mamluk merupakan kekuatan militer yang berhasil menjelma menjadi penguasa besar di Mesir dan Syam setelah menggulingkan dinasti Ayyubiyah pada abad ke-13. Berasal dari budak-budak militer yang dilatih secara profesional. Akhirnya, dinasti Mamluk runtuh setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1517 Masehi.